Halo, selamat siang. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin presentasi mengenai final paper yang sudah kami buat. Nah, pertama ada introduction. Introduction itu kita membahas tentang pengenalan tentang ASD, bagaimana sih ASD itu pada saat ini dan kondisi di masa yang akan datang. Yang kedua itu ada metodenya. Jadi metode itu kita kumpulin nih dari berbagai paper itu apa aja teknologi yang yang membuat ASD itu bisa berfungsi. Yang ketiga itu result. Result itu kita setelah kita eh, bandingkan dengan beberapa paper, dengan banyak paper, itu kita menemukan suatu hasil dari riset kita tentang teknologi apa yang kita rekomendasikan untuk ASD ini ke depannya. Nah, yang keempat itu kita setelah melalui riset, kita sudah ketemu pada konklusi atau kesimpulan. Nah, jadi di kesimpulan ini kita sudah kita seperti memberi saran tentang penggunaan teknologi untuk ASD di masa yang akan datang. Introduction. What is ASD? ASD is an autonomous self-driving or the condition of a vehicle that can walk or move alone without the help of a driver. Fully automatic to the destination decided by the passenger. Benefits. Benefits of having ASD is to help elder people ride, cutting operational costs for taxi company, comfortable, and helping drunk people drive or people on medication, and also to free up stress during long drives for a trip. Challenges, safety issue, technology, and people responses. Nah, jadi ini yang kedua ada method. Jadi tentang apa aja yang akan kita bahas. Nah, jadi dari metode ini teknologi itu untuk ASD terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu ada perception, yang kedua itu ada position, yang ketiga itu ada control. Perception itu bahas tentang apa? Jadi perception itu dia membahas tentang bagaimana si ASD ini melihat lingkungan sekitar. Nah, ini ada teknologi-teknologi yang digunakan oleh ASD untuk seperti memberi gambaran tentang keadaan yang ada di sekitarnya. Yang pertama ada kamera atau radar, yang kedua itu ada LiDAR, yang ketiga itu ada machine learning. Nah, ini ke depannya akan kita bahas. Yang kedua tuh, bagian yang kedua tuh ada position atau localization. Nah, jadi maksudnya ini tuh bagaimana teknologi ini membantu ASD itu untuk mengetahui dia tuh lagi ada di mana lokasinya. Misalkan lagi ada di jalanan A atau jalanan B. Nah, itu kita ada 3, sejauh ini yang kita dapat, kita ada 3. Yang pertama tuh ada Global Positioning System atau GPS, yang kedua ada Inertial Measurement Unit, yang ketiga ada, ini yang paling baru teknologinya, yaitu ada Edge Computing Based Auxiliary Sensing System. Nah, bagian yang ketiga itu ada namanya kontrol. Jadi kontrol ini bagaimana ASD ini dikendalikan. Nah, jadi yang kita dapat itu ada braking and throttle. Nah, jadi braking itu untuk mengerem dan throttle untuk gas. Jadi bagaimana ASD ini dia mempersepsikan dirinya untuk kapan dia ngegas, kapan dia ngerem, seperti itu. Radar. What is radar? Radar itu kepanjangannya Radio Detection and Racing. Jadi radar itu teknologi yang digunakan untuk melihat kecepatan dari suatu benda dan menggunakan electromagnetic wave. Jadi saat di measure, radar itu memberikan sinyal dan menunggu sinyal itu kembali. Terus benefitnya dari radar ini, radar system are usually installed in front and rear bump. Jadi radar itu biasanya ditaruh di depan dan di belakang dari suatu mobil. Terus radar ini sangat berguna untuk mendeteksi velocity dari suatu kendaraan dan mendeteksi adanya benda-benda lain yang di jalan itu, obstacle. LiDAR itu kepanjangannya Light Detection and Ranging, adalah sebuah teknologi yang mengukur jarak dengan cara menggunakan laser, mengukur refleksi balik dari laser tersebut. LiDAR teknologi biasanya dipasang di atap mobil autonomous self driving, dan dia bisa berputar 360 derajat dan mengukur 3-dimensional struktur yang ada di sekitar kendaraan tersebut.
Ya, jadi teknologi dari lidar ini dia itu menggunakan yang namanya laser. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi lidar itu dia dipasangkan kan di atas mobil. Nah, jadi lidar itu tuh setiap 1 menit berputar sekitar 10 kali, kurang lebih 10 kali. Nah, jadi dia itu tugasnya itu untuk mengirimkan laser kepada lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana cara dia ngitung jaraknya atau ketinggiannya? Nah, itu tergantung dari pantulan laser yang jadi ada perhitungannya sendiri. Misalkan dia ngirim laser ke target A. Misalkan dia butuh waktu berapa untuk balik. Terus dia ngirim laser ke target B, dia butuh waktu berapa untuk balik. Nah, jadi perbedaan waktunya itu ada perhitungan sendiri untuk mengukur jaraknya. Nah, kalau misalkan di sini kita bisa lihat ini ada mapping dari lidar seperti ini yang ASD lihat kalau misalkan lidar dia berfungsi. Kalau misalkan lidar sedang menjalankan. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan dia mengukur jaraknya itu kalau di sini dipersepsikan berdasarkan warna. Kalau misalkan di sini dia sedang mengukur ketinggian. Semakin merah warnanya dia itu semakin tinggi, kalau misalkan semakin biru mengindikasikan bahwa dia itu semakin rendah. Lanjut. Nah, ini ada position atau localization. Nah, jadi position atau localization ini ada 3 teknologi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada GPS. Nah, GPS itu tuh dia jadi si ASD ini menggunakan GPS seperti kayak handphone aja. Kalau misalkan kita bawa gadget, kita pakai GPS, nah dia satelit yang mengukur posisi kita ada di mana sesuai dengan posisi kita ada di mana. Nah, jadi GPS itu dia menggunakan satelit untuk kurang lebih 3 satelit untuk mencari titik tengahnya gitu. Yang kedua ada inertial measurement unit. Nah, inertial measurement unit ini dia tuh kayak ngegabungin. Nah, jadi bedanya dengan GPS, kalau misalkan GPS kita butuh koneksi internet, kita butuh online supaya bisa berfungsi. Kalau misalkan IMU ini kita tidak membutuhkan koneksi internet. Nah, jadi dia ini menggabungkan dia mengukur kecepatan, akselerasi, arah dia menuju berdasarkan kompas dan device rotation atau sekitar perputaran bendanya. Nah, jadi dia tuh menggabungkan sekitar 3 atau 4 alat pengukuran. Yang pertama ada akselerometer, yang kedua ada giroskop, yang ketiga ada magnetometer, yang keempat ada 3 ya. Akselerometer, giroskop, dan magnetometer. Nah, ini ada juga namanya ECAS. ECAS ini tuh dia tuh jadi teknologi masih baru, dia menggunakan kalau misalkan ada kondisi tertentu yang bisa menghambat si GPS dan IMU ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi teknologi ECAS ini dikembangkan. Nanti ada penjelasan di selanjutnya. ECAS is a because it is shown when the car ASD is having a bad position right behind the truck. ECAS model vehicle will send a request to the nearby server A, B, and the location of each vehicle detected will be transmitted to the ASD. What happened next on the driving state will be determined by ASD. Driving state include overtaking, braking, changing drive lanes, or even increasing throttle. On the left side, we can see that car A is behind the truck, and the weakness of having lidar technologies that it's placed on top of the car in the middle. So the blind spots of the technology is on the left and the right side, so you can't see anything. So what ECAS do is it sends a signal from the car to tower A, then it search for any vehicles in the side. Then it sends another signal to B to check if the car is still there. Then it sends a signal again to tower C to check if there's another car in front of it. So if there's a car at the side of it, it can overtake, brake, or change the driving lanes. It depends on the situation. Ya, jadi itu dari teknologi dari ECAS. Nah, selanjutnya ada braking and total value using fuzzy logic. Nah, ini yang teknologi yang baru. Jadi dengan menggunakan fuzzy logic dia tuh mendeteksi. Nah, ini bisa bekerja kalau misalkan ada lidar. Jadi dengan lidar dia mengukur jarak ini objek. Nah, ini tuh untuk braking. Kita bisa lihat di sini kan kalau misalkan contoh ini tuh fuzzy logic, misalkan ada mobil nih, mobil dia ada di belakang suatu objek 10 meter. Nah, mobil ini antara dia harus ngegas atau dia harus ngerem.
dia bingung pasti. Remnya value-nya berapa, gasnya value berapa. Nah, makanya kita di sini gunakan fuzzy logic. Nah, kita bisa di sini hasil dari fuzzy logic itu jika ada objek yang berjarak antara 0 sampai 3 meter, itu breaking value-nya itu maksimal. Hampir mendekati maksimal. Kita bisa di sini. Nah, seiring dengan menjauhnya objek, dia breaking value turun mendekati 0. Kalau misalnya dia mendekati 10. Nah, lain kebalikan dengan total value atau gas. Nah, kalau misalkan jarak objek kurang dari sekitar 6 meter, dia tuh total value-nya itu mendekati 0. Di sini bisa lihat 0,1. Nah, ini buat keamanan juga. Nah, jadi semakin jauh objeknya, dia gasnya itu semakin kencang. Seperti itu, kurang lebih. Nah, jadi gunanya fuzzy logic ini untuk apa? Supaya kita tuh kalau ngerem sama gas itu halus, si ASD ini. Jadi nggak harus nunggu, misalkan nih, kalau misalkan nggak ada kayak gini, gimana ya? Setiap kali, misalkan, kalau misalnya kita ngomong, jika ada objek kurang dari 3 meter, gasnya berapa. Kalau gitu kan, menyebabkan gas atau remnya kan jadi ambigu. Nah, makanya ada penelitian menggunakan fuzzy logic supaya dia tuh halus ngegasnya. Ngegasnya halus, ngeremnya halus. Nah, Jadi result ya. Ini result dari antara radar sama lidar. Dari radar ada kekurangannya, yaitu dia lebih kurang akurat dibanding lidar untuk melihat-lihat blind spot. Karena kan kalau radarnya kan menggunakan kamera gitu ya. Dia jadi kalau misalkan ada blind spot dia nggak bisa ngecek. Sedangkan kalau lidar kan dia menerima menerima respon dari infrastruktur yang lain. Jadi dia bisa tahu ada blind spot di sebelah mana. Cuman kelebihan radar di sini, radar bisa melihat lebih jauh daripada lidar. Nah, untuk kekurangan lidar ini biayanya cukup mahal. Cuman dia kelebihannya data dari lidar ini bisa digunakan di e-case yang tadi sudah dijelaskan, sama bisa juga digunakan untuk di machine learning. Terus juga lidar lebih efektif dan bisa dapat mendeteksi objek sekitar yang kecil. Gitu. ya. Gitu. Nah, jadi radar ini tuh kadang ada plus minusnya. Nah, minusnya ini tuh radar itu banyak blind spotnya. Jadi gimana ya? Karena dia cuma bisa mendeteksi kecepatan dan dan nggak bisa terlalu nge-pinpoint lokasinya, dia itu dibantu oleh kamera. Nah, jadi kalau kamera itu karena kameranya dia nggak 360 derajat, cuma di daerah tertentu, makanya akan ada blind spot tertentu. Nah, tapi kalau misalkan untuk truk besar kan kamera kan di atas banget, truk kan tinggi. Nah, itu tuh cocok. Gitu. Jadi kalau misalkan radar itu dia cocok buat dipasangkan dengan truk dan cost lebih murah juga. Ini tuh jadi radar itu bagus buat kayak perusahaan yang mau nerapin ASD di buat di mobil ya. Nah, kelemahan lidar itu dia ya mahal gitu-gitu. Nah, jadi lidar itu kan dia mempunyai data tentang lokasi sekitar. Itu bisa digunakan buat yang tadi ECAS. Nah, dan machine learning ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, jadi ini machine learning yang tadi. Nah, jadi machine learning itu dia tuh menggunakan data. Data dari si siapa? Si lidar. Ini ada juga radar. Sebenarnya machine learning itu gabungan sama lidar dan radar sih. Nah, jadi sama kamera juga. Nah, jadi dia tuh menggabungkan semua data dari radar, lidar, dan kamera. Nah, jadi gunanya ini untuk apa? Datanya itu digunakan untuk decision making ke depannya. Misalkan kalau misalnya di sini nih, radar dia mendeteksi objek, lidar juga mendeteksi objek. Nah, objek yang deteksi kan maksudnya tipe-tipe berbeda gitu. Jadi dia lebih bagus dalam decision making-nya, antara dia mau nyelip kayak, antara dia mau ngegas, begitu. Ya, sekarang perbandingan dari GPS dan MUI. Nah, GPS itu bisa terdapat error jika jaraknya 10 meter lebih. Tapi di MUI itu errornya sedikit. Tetapi MUI itu tidak bisa mendeteksi kendaraan di sekitarnya. Terus GPS itu sangat butuh dari koneksi internet. Jadi
GPS tuh juga nggak bisa dipakai di tempat-tempat yang nggak ada internetnya itu. Terus MUI itu jarang kalau apa namanya misdirection. Jadi salah tempat itu MUI jarang. Jadi lebih lebih spesifik untuk menentukan jarak dengan MUI. Nah, itu ini. Sekarang ke konklusi. Nah, jadi dari hasil-hasil yang udah kita analisa tadi, kita mempunyai kesimpulan. Nah, yang pertama itu dari bidang perception. Mike. The perception, we suggest using camera radar for manufacturer companies. If the leader costs are sky high, there is no reason for them to use it. But if we overlook the price, the combination of leader with camera radar can make a lot of difference. GPS or IMU fusion. We propose a combination of both. The data from GPS alone is less accurate. So if the GPS data is combined with the data from IMU, it will create a highly accurate data of navigation. With IMU being present, ASD still navigate itself even where there is no signal at all by using the data provided by IMU. Karena baca yang ketiga. Yang ketiga itu e-cache untuk positioning ya. Jadi kita lebih menyarankan untuk menggunakan e-cache dalam mobil ASD karena dia lebih baik membaca data sensor yang melacak sebuah mobil yang blindfold ya. Jadi misalkan ada objek yang menghalangi yang nggak kelihatan di radar itu bisa kebaca menggunakan e-cache. Nah untuk kontrolnya ini untuk pengereman dan gas dalam mobil ASD ini kita menggunakan Fuji Logic. Jadi untuk membuat rem dan gasnya lebih smooth dan untuk ketika kita mengurangi kecepatan akan lebih baik gitu sih. Jadi itu kesimpulan dari kelompok kita. Nah, jadi yang dari perception itu kita di antara semua teknologi itu hampir semuanya kita nyaranin buat ngekombinasiin teknologinya. Soalnya ada beberapa HSD yang cuma pakai radar doang, ada yang cuma pakai lidar doang, tapi nggak pakai keduanya. Nah, jadi untuk perception sendiri kita sangat merekomendasikan untuk pakai keduanya. Jadi kita pakai kamera, kita pakai radar, dan pakai lidar juga. Gunanya untuk apa? Supaya kita bisa pakai yang namanya itu machine learning. Karena machine learning dia butuh data dari yang tadi. Dia butuh data dari kamera, lidar, dan lidar, dan radar. Nah, makanya dia nggak bisa berfungsi kalau misalkan ada salah satu teknologi yang nggak digunakan. Nah, cuma karena kalau misalkan kita pakai ketiga-tiganya itu, cost-nya itu bakal tinggi, makanya kita nyaranin kalau misalkan buat kayak perusahaan manufaktur yang merhatiin cost, kita cuma saranin kamera dan radar. Itu sebenarnya juga udah lumayan cukup. Cuma kalau misalkan harga nggak jadi masalah, kita saranin kombinasi dengan lidar, kamera, dan radar. Ketiga dari kombinasi itu. Untuk bisa digunakan supaya machine learning. Nah, yang kedua ada GPS atau IMU fusion. Jadi kita juga saranin buat localization dan positioning, kita tuh nyaranin buat gabungan dari GPS dan IMU. Nah, jadi GPS itu kan berdasarkan satelit, dia butuh internet. Sementara IMU itu dia berdasarkan pengukuran sendiri. Jadi nggak membutuhkan koneksi internet. Jadi analogi dari IMU ini seperti kayak timbangan. Timbangan kan kayak nggak butuh apa-apa, cuma butuh, kalau nggak kompas, dia bisa nunjukin arah. Nah, jadi kalau GPS itu dia bisa tahu posisinya, tapi dia nggak bisa tahu arahnya. Jadi, misalkan nih, dia bisa tahu, misalkan kita si mobil ini ada di posisi A, misalkan lagi ada di Alam Sutra, misalkan dia mau ke BSD, si mobil A ini. GPS ini dia bisa tahu posisinya ada di mana sekarang. Tapi dia nggak bisa tahu arah mobilnya. Apakah dia arah mobilnya menghadap ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, itu dia nggak tahu. Nah, makanya kita saranin buat ngekombinasiin GPS sama IMU. Nah, jadi IMU ini itu gunanya itu selain dari menghitung
percepatannya, dia juga berguna untuk memberikan informasi tentang seperti arahnya gitu. Ini mobil tuh moncongnya tuh lagi kemana gitu, berdasarkan eh, utara, barat, timur, atau selatan, kayak begitu. Nah juga kalau dari kombinasi ini tuh jadi GPS kan sangat bergantung pada sinyal. Nah sementara AMI itu enggak. Jadi walaupun misalkan suatu waktu GPS-nya lagi nggak bisa berfungsi dengan baik, AMI itu bisa nge-backup. Seenggaknya nge-backup buat ngebantu dia distance-nya mau kemana. Seperti itu. Dan ECAS, sebenarnya ECAS itu buat pelengkap sih. Jadi kita saranin juga buat pakai ECAS di ASD sebagai pelengkap gitu. Soalnya kadang dengan kombinasi dari perception dan gabungan dari GPU dan IMU, kadang nggak cukup. Ada kondisi-kondisi tertentu, ada kasus tertentu yang harus menggunakan teknologi yang baru. Contohnya kayak tadi, case seperti di mana kalau misalkan ada mobil, dia posisinya benar-benar vision-nya itu atau penglihatannya itu benar-benar tertutup secara penuh oleh truk yang ada di depannya. Kan kita seringkali kadang ketemu suka berada di posisi di belakang kontainer. Kayak begitu. Nah, jadi ECAS itu tuh berfungsi supaya kita tuh bisa melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Apa yang si teknologi itu nggak bisa lihat. Jadi kita pakai penglihatan orang lain lah. Kita pakai penglihatan teknologi lain seperti itu. Yang keempat itu kontrol. Nah, jadi yang terakhir itu kontrol. Jadi kita untuk kontrol kita cuma nyaranin buat pakai fuzzy logic. Nah, itu udah untuk pengereman, untuk buat ngegas, buat akselerasi. Fuzzy logic menurut kita tuh udah yang paling kita udah paling merekomendasikan menggunakan fuzzy logic buat nentuin value dari gas atau remnya. Kadang kan fuzzy logic soalnya kan kayak bimbang gitu kan antara kita mau ngegas kayak mau ngerem. Nah, jadi dengan menggunakan fuzzy logic itu kita bisa seperti memberi kejelasan gitu apa yang ASD ini harus lakukan. Jadi supaya nggak kaget gitu. Nah, paling itu aja dari kelompok kami. Ya, terima kasih sudah mendengarkan.